Oke, lanjut ya. Mulai masuk fokus ke Zakaria pasal 12 sampai pasal 14. Nah, khusus untuk pasal 12 sampai pasal 14 ini, saya beri judul penyerangan atau pengepungan terakhir terhadap Yerusalem dan kedatangan Kristus. Jadi dari 12 sampai 14 dari 3 pasal ini, ringkasannya adalah Allah menyatakan dirinya bahwa Ia yang menciptakan segalanya, Sang Maha Pencipta, sepenuhnya memegang kendali atas sejarah dan masa depan Israel. Dan sekali lagi kalau kita berbicara sejarah dan masa depan Israel, ini urusan Allah dengan Israel, itulah yang menentukan jalannya sejarah dunia. Ya. Ini ringkasannya saya bacakan lagi. Allah menyatakan dirinya bahwa Ia yang menciptakan segalanya, sepenuhnya memegang kendali atas sejarah dan masa depan Israel. Oke, lanjut. Kalau tadi urutan kronologis ya, di mana kitab Zakaria sebagai kitab wahyunya perjanjian lama memuat setiap event penting itu. Nah sekarang karena kita akan masuk Zakaria pasal 12 sampai pasal 14, saya berikan dulu rangkumannya. Ya, jadi tugas membaca 3 pasal ini sudah saya berikan sejak minggu-minggu lalu. Saya percaya jemaat sudah baca. Nah, jemaat dari apa yang sudah dibaca, coba masukkan ke ringkasan ini. Saya kasih ringkasan mulai yang pertama ya. Pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi adalah juga Ia yang menghembuskan nafasnya kepada manusia. Ini menyatakan bahwa Allah Sang Maha Pencipta, Allah juga yang telah menetapkan jalannya sejarah sampai ke akhir. Baik bagi bangsa Israel, khususnya bagi bangsa Israel, tapi itulah juga yang akan menjadi jalannya sejarah dunia sampai ke akhir. Dikatakan sini disinggung tentang membentangkan langit, meletakkan dasar bumi, menghembuskan nafasnya. Kalau kita lihat Alkitab Septuaginta, itu terjemahan bahasa Yunani dari Perjanjian Lama. Jadi kalau kita pelajar perjalanan sejarah kekristenan, Perjanjian Lama ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Disebut Septuaginta atau LXX, tuliskan ya. Kalau jemaat menemukan kata ini menunjuk kepada Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Ini disingkat LXX. Jadi kalau ada LXX itu dalam tulisan-tulisan teologi Kristen, maksudnya Septuaginta. Ini adalah Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Jadi Alkitab inilah yang dipakai oleh Yesus dalam pelayanannya di bumi ya. Greek. Karena waktu itu budaya dunia dikuasai oleh budaya Yunani ya. Oke, kita kembali ke yang pertama ya. Ada kosmos, geos, numos ya. Ini bahasa Yunani ya yang dituliskan dalam Septuagint tentang peristiwa penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya. Ada kosmos berbicara tentang langit, ada geos berbicara tentang bumi, ada numos berbicara tentang roh. Yang ketika manusia dibentuk Allah dari debu tanah, Allah menghembuskan nafasnya, numos, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Ya, sekali lagi ayat yang pertama ini sebagai awal dari ayat di pasal 12-14 menegaskan bahwa Allah Sang Maha Pencipta, Dia yang menjadikan segalanya, Dia juga yang menetapkan jalannya sejarah dunia sampai akhir. Oke. Poin yang kedua, pasal 12 ayat 2-6 berbicara tentang Allah jadikan Yerusalem pusat perjalanan sejarah dunia. Nanti akan kita lihat. Poin yang ketiga, pasal 12 ayat 7-14 berbicara tentang Allah memperkenalkan anaknya, ya, khususnya dalam kaitan kedatangannya yang kedua, ya, Tuhan Yesus Kristus. Poin yang keempat,
pasal 13 ayat 1 sampai 6 berbicara tentang bangsa Israel ada di Yerusalem di saat-saat terakhir Allah melakukan pembersihan di tanah Israel. Jadi kalau ada yang bermaksud membinasakan, memusnahkan suku Yahudi, ini nubuatan sekaligus jaminan Allah bahwa di hari-hari terakhir mereka ada. Mereka tidak bisa dibinasakan manusia. Allah tidak lupakan perjanjiannya. Poin yang kelima, pasal 13 ayat 7 sampai 9 berbicara tentang 2/3 dari bangsa Yahudi akan mati dalam kekejian terakhir yang dilakukan musuh-musuhnya ya, yang menyerbu Israel. Tetapi kaum sisa-sisa, the remnant, akan bertahan. Ini yang dinubuatkan dalam Roma pasal 9 sampai pasal 11. Poin yang keenam, pasal 14 ayat pertama berbicara tentang hari Tuhan, the day of the Lord. Lihat kitab Yoel, masa aniaya atau tribulation, Wahyu pasal 6 sampai 18 diakhiri oleh kedatangan Kristus, second coming, Wahyu pasal 19. Ini peristiwa-peristiwa sekitar datangnya hari Tuhan. Ya. Poin yang ketujuh, pasal 14 ayat 2 berbicara tentang Armageddon yang melibatkan semua bangsa di dunia. Terjadi ya, peperangan besar itu. Yesus datang di Bukit Zaitun, tempat di mana murid-murid menyaksikan dia terangkat ke sorga. Bukit Zaitun, tempat di mana Yesus berdoa bagi kita. Di Taman Getsemani, di kaki Bukit Zaitun. Tempat di mana Yesus mengajarkan eskatologi dalam Olivet Discourse, pengajaran di Bukit Zaitun, Matius pasal 24-25. Ini adalah ground zero, saya sudah katakan berkali-kali, untuk banyak peristiwa dalam sejarah penebusan. Poin yang ke-9, pasal 14 ayat 5 sampai 7 berbicara tentang para orang kudus dan gerejanya yang mengalami rapture datang bersama Yesus sebagaimana surat Yudas tuliskan. Itulah yang dinubuatkan Henokh di eskatologi awal dalam Alkitab. Ya, kedatangan Yesus masuk dan memenangkan perang Armageddon itu akan disertai oleh para orang kudus dan gerejanya yang mengalami rapture. Nah, tentang Yesus yang datang bersama orang kudus dan gereja yang mengalami pengangkatan ini sudah dinubuatkan oleh Henokh. Jadi Henokh sebenarnya kalau kita pelajari perjanjian lama adalah pribadi pertama yang mengajarkan tentang eskatologi, tentang peristiwa akhir zaman. Jadi Henokh menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Coba kita baca. Ini ditulis dalam surat Yudas. Yudas itu cuma satu pasal ya, ayat yang ke-14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini ya, menunjuk orang kudusnya Allah dan gereja Tuhan yang sudah mengalami rapture. Ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ya. Jadi kedatangan Yesus yang kedua masuk ke dalam Armageddon dan memenangkannya disertai oleh orang kudusnya Allah dan gereja Tuhan yang mengalami rapture sudah dinubuatkan dari awal oleh Henokh. Catatan tambahan tentang Yudas ayat 14 dan 15. Keturunan ke-7. Kalau kita ikuti urutan garis keturunan yang tercatat dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai 24 dan 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 3, Henokh memang tertulis sebagai keturunan ke-7 dari Adam. Karena Henokh hidup bergaul dengan Allah, maka dia diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Lihat Kejadian 5 ayat 24, Ibrani 11 ayat 5. Henokh telah bernubuat. Dari mana Yudas mengetahui ini? Tentu saja dari Roh Kudus yang mengilhami Yudas. 2 Petrus 1 ayat 21, 2 Timotius 3 ayat 16. Kenyataan bahwa hal ini ditulis dalam The Book of Enoch yang di luar Alkitab atau non-biblical dan tidak jelas siapa penulisnya atau pseudepigraphal tidaklah mengurangi otoritas tulisan dari Yudas. Jadi Henokh sebelum peristiwa air bah Nuh telah menubuatkan kedatangan Yesus yang kedua untuk menghakimi. Beribu-ribu orang kudusnya bisa merujuk kepada para malaikat, bisa juga kepada orang percaya. Karena Alkitab menuliskan bahwa para malaikat, Matius 24 ayat 31, 25 ayat 31, Markus 8 ayat 38, 2 Tesalonika 1 ayat 7, dan orang percaya
Kolose 3 ayat 4, 1 Tesalonika 3 ayat 13, Wahyu 19 ayat 14, akan menyertai Yesus pada kedatangannya yang kedua. Lihat Zakaria 14 ayat 5. Yang perlu ditambahkan adalah bahwa aksi penghakiman di Yudas ayat yang ke-15 akan dilaksanakan oleh para malaikat sebagaimana seringkali demikian. Jadi, walaupun orang percaya akan ikut berperan mengadili dalam Millennial Kingdom, lihat 1 Korintus 6 ayat 2, dan akan menyertai Kristus saat datang untuk menghakimi dalam perang Armageddon, Wahyu 19 ayat 14, para malaikatlah yang akan mengeksekusi penghakiman Allah. Matius 13 ayat 39 sampai 41, ayat 49 dan ayat 50, pasal 24 ayat 29 sampai 31 dan pasal 25 ayat 31, 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10. Poin yang ke-10. Pasal 14 ayat 8 sampai 11 berbicara tentang perubahan dalam kerajaan 1000 tahun damai atau Millennial Kingdom terjadi tadi ya. Secara geografis, secara topografis, tapi juga orang-orang yang masuk ke sana, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oke, ini penjelasannya secara singkat. Ketika Yesus memerintah, bumi berubah. Semua tunduk kepada otoritasnya. Akan terjadi transformasi dan pemulihan di bumi. Polusi tidak ada lagi, ini sebagian gambaran saja. Polusi tidak ada lagi, segala kutuk atas bumi ditarik, belum sepenuhnya menghilang, tetapi efeknya atas bumi ditarik. Perilaku binatang tidak saling memangsa lagi. Semak duri dan rumput duri tidak akan menyulitkan manusia lagi. Kutuk kepada Adam dan Hawa. Iklim dan cuaca dipulihkan. Panen dan hasil bumi akan melimpah. Kondisi dunia akan seperti Taman Eden lagi. Di bawah pemerintahan Yesus akan terjadi pemulihan segala mismanagement yang terjadi di bumi. Segala mismanagement ini terjadi dilakukan oleh manusia karena dosa, karena ego. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ego menguasai manusia. Bahkan gereja pun sekarang mengoperasikan pelayanan gereja dikendalikan oleh ego manusia. Gereja, pelayanan gereja, bahkan perayaan Natal untuk menyenangkan manusia, bukan untuk memperingati kedatangan Yesus yang pertama. Bagaimana saat kedatangan Yesus yang kedua menegakkan kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Poin yang ke-11. Pasal 14 ayat 12 sampai 15. Pembinasaan total atas musuh-musuh Allah. Jadi di akhir Armageddon, semua orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak ada orang tidak percaya yang akan masuk Millennial Kingdom. Kekudusan, keadilan, dan kebenaran, bahkan kasih akan ditegakkan oleh Yesus sendiri. Orang percaya mendiami bumi dan hidup untuk 1000 tahun tanpa penyakit, tidak ada predator, tidak ada perang, tidak ada penjara, tidak ada pembunuhan. Ketika Kristus memerintah, jika ada yang melakukan yang tidak layak, maka dia langsung mati di tempat. Jadi seorang pemimpin yang menegakkan keadilan dan kebenaran, dilingkupi oleh kekudusan, demikianlah dia akan memerintah. Kasih dijamin. Jadi orang-orang yang tidak benar itu tidak memiliki tempat di sana. Kalau sekarang dalam kehidupan dunia, justru orang-orang yang tidak benar berkuasa. Karena mereka memiliki uang. Ya. Jadi apa yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan ke dalam hidup mereka sumber daya, justru mereka gunakan untuk melawan Allah. Tidak lagi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kita orang benar akan hidup bahagia. Tadi digambarkan apa? Alat perang semua diubah menjadi alat pertanian. Gitu ya. Tidak ada lagi penjara buat apa. Pokoknya di bawah pemerintahan Yesus, keadilan akan benar ditegakkan. Oke, lanjut. Nah, poin yang terakhir, poin yang ke-12, ini Zakaria 14 ayat 16 sampai 21, kembalinya perayaan hari-hari besar dalam perjanjian lama. Ini Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel dalam Imamat pasal 23. Ya. Ada 7
hari raya besar yang Allah perintahkan untuk dirayakan setiap tahun oleh bangsa Israel, dan itu dimuat dalam Imamat pasal yang ke-23. Nah, ini jemaat sebagai informasi saja, pengetahuan firman, apa sih artinya hari raya besar ini? Mengapa Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memperingatinya? Nah, sebenarnya adalah semua menunjuk kepada Yesus. Semua digenapi di dalam Kristus. Seluruh perjanjian lama menunjuk kepada Yesus. Coba secara sekilas supaya jemaat tahu. 7 hari raya, ya. Yang pertama Paskah atau Passover, menunjuk kepada kematian Kristus. Itu ayatnya. Yang kedua, roti tidak beragi, hari raya roti tidak beragi atau unleavened bread, menunjuk kepada ketidakberdosaan Kristus. Lalu ada hari raya buah sulung, first fruits, menunjuk kepada kebangkitan Kristus, yang sulung. Ya, karena yang lain akan mengikuti dia, bangkit dari mati. Lalu hari raya berikutnya adalah hari raya ke-50 atau Pentekost, menunjuk kepada pencurahan Roh Kristus. Yang berikutnya hari raya Serunai atau Trumpet, menunjuk kepada terkumpulnya kembali Israel oleh Kristus. Semua dalam rencana Allah. Jadi kalau kita lihat sejarah, bangsa Israel, suku Yahudi yang berdiaspora, menyebar ke seluruh dunia karena aniaya, akhirnya dikumpulkan lalu membentuk satu negara Israel. Tahun berapa? Jemaat masih ingat? 1948. Nah, nanti pada kedatangan Yesus yang kedua, berkumpulnya kembali Israel ini yang tersisa sepertiga itu benar-benar paripurna, ya. Ini. Lalu berikutnya hari raya pendamaian atau atonement, menunjuk kepada korban pengganti oleh Kristus. Harusnya manusia berdosa mati, Yesus menggantikan hukuman atas dosa itu dengan mati di atas salib bagi mereka yang percaya kepadanya. Yang berikutnya atau yang terakhir, yang ketujuh adalah hari raya Pondok Daun atau Tabernacles atau Booths, menunjuk kepada perhentian dan persekutuan dengan Kristus. Jadi dalam konteks Israel ini digenapi pada kedatangan Yesus yang kedua. Ketika Israel sepertiga sisa-sisa ditobatkan, dipulihkan, lalu disitulah digenapi. Kristus menjadi raja mereka. Mereka menjadi umatnya Kristus. Ya. Jadi Pondok Daun ini menubuatkan tentang terkumpulnya bangsa Israel, lalu di sana menjadi perhentian yang sejati dan persekutuan dengan Kristus yang sejati. Dan ini digenapi dalam kerajaan 1000 tahun damai saat Yesus datang kali yang kedua. Ya. Nah, keterangan tambahan. Selain hari raya Pondok Daun, ada 2 hari raya lain yang akan diperingati di Millennial Kingdom, yaitu hari raya Tahun Baru, Yesaya 45 menjelaskannya, dan hari raya Paskah juga Yesaya 45 menjelaskannya. Jadi yang diambil dari 7 hari raya besar itu cuma 2, ya. Hari raya Pondok Daun dan hari raya Paskah. Tetapi Tuhan menambahkan khusus untuk dirayakan di Millennial Kingdom, menandai bahwa di sana yang berkumpul benar-benar Israel baru. Bukan yang tegar tengkuk, tapi yang hatinya lemah lembut. Bukan yang memberontak kepada Allah, tetapi yang menyembah Allah. Ya, maka Tuhan tambahkan perayaan hari tahun baru di sana. Ya, ini Yesaya 45 menjelaskan. Nanti kita akan belajar. Oke, lanjut. Terakhir pagi hari ini, doakan minggu depan kita benar-benar masuk ayat per ayat. Sebelum kita masuk ayat per ayat, Zakaria 12-14, ini panduan kita. Ya. Coba, ketika kita belajar Alkitab, kita tidak belajar Alkitab, kita tidak belajar eskatologi, kita tidak belajar peristiwa Armageddon untuk dijadikan sekedar pengetahuan. Tapi kita jadikan cermin. Ini ayatnya, saya bacakan. 1 Korintus 8 ayat 1-3. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan akan kebenaran. Tetapi pengetahuan yang cuman pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih yang membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah.
Jadi kalau belajar Alkitab cuman mengisi otak tok, sekedar supaya tahu, sebagai pengetahuan, itu akan membuat kita sombong. Tetapi kasih, lihat ayat yang ketiga, orang yang mengasihi Allah, orang yang dikenal oleh Allah, artinya ada relasi pribadi di sana. Teks Alkitab yang kita pelajari, kita renungkan, kita aminkan, kita turuti, artinya turun ke hati kita, terjadi relasi dengan Allah, maka pengetahuan itu menjadi cermin. Tidak sekedar pengetahuan yang membuat manusia sombong, tetapi menjadi cermin. Ini yang kita kejar. Yang kedua, kalau tentang cermin kan di beberapa teks dituliskan ya, di Perjanjian Baru saja. Tapi yang saya suka dari Yakobus. Kita ambil Yakobus pasal yang pertama, ayat 22 sampai 25. Perhatikan jemaat baik-baik. Untuk inilah kita datang ke gereja, masuk tekun disiplin dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dari dosa, jebakan iblis, tipu iblis, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Kita ingin belajar Alkitab itu membuat kita orang-orang yang berbahagia. Baca lagi Matius pasal yang kelima, ucapan bahagia dari Yesus. Siapa yang akan mengalami bahagia itu? Yakobus mengatakan yang memperlakukan firman dalam Alkitab yang kita pelajari sebagai cermin. Kita belajar eskatologi, kejadian akhir zaman menjelang kedatangan Yesus. Kita belajar tentang Armageddon, hari Tuhan, di mana Allah berfirman dalam murka dan kehangatan amarahnya, di mana semua yang memberi diri disesatkan oleh nabi palsu dan antikristus dibinasakan. Kita bercermin dari itu. Di mana posisi kita sekarang? Belajar Alkitab sekedar pengetahuan akan membuat kita sombong. Tetapi belajar Alkitab untuk menjadi pelaku firman, belajarnya juga nggak sembarangan. Meneliti, bertekun, memahami, mengerti, lengkap pengetahuan firman-Nya, didorong oleh hati yang mengasihi Allah, oleh relasi pribadi dengannya, sudah diperbaharui lewat kelahiran kembali, kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita akan menjadi pelaku firman sebagaimana Allah maksudkan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Semua karena anugerah Allah. Bukan hebatnya kita. Amin. Itulah keselamatan. Ya. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai, lalu kita akan menikmati damai sejahtera sempurna, bahagia sempurna bersama dengan Kristus di tengah-tengah kita. Di mana aku ada, kamu ada. Dalam kekekalan, bumi baru, langit baru, tubuh baru, kekal selama-lamanya. Untuk itulah kita bersyukur kepada Tuhan. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Ibadah kita akhiri untuk pagi ini. Puji Tuhan.